Uang. Besok siapapun yang berdoa minta uang malam ini, kalau besok bekerja itu kesempatannya di sana. So, kesempatan. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang sering minta disabarkan oleh Tuhan? Siapa? Good. Dikasih sabar? Enggak, dikasih apa? Bukan ujian, kesempatan untuk sabar. Yaitu apa? Dikasih orang ngeselin. Loh iya. Itu lalu bilang, oke, aku sabar. Nah, kalau begitu, waktu Bapak berdoa itu didengar, Pak. Hanya jawabannya tidak kelihatan. Waktu satu pintu tertutup. Waktu satu pintu tertutup, apa yang kita lakukan? Menyesal, marah, menggerutu di depan pintu yang tertutup. Tidak mencari pintu-pintu lain. Orang yang mengatakan rezeki itu datang dari satu pintu, itu menyepelekan kemampuan Tuhan memperkaya kita. Jangan batasi kemampuan Tuhan memperkaya kita. Ada yang takut berhenti bekerja meskipun dihina atasannya, digaji kecil, dikasih pangkat kecil. Coba ada? Ada. Ada. Nggak berani pindah, kenapa? Takut tidak ada rezeki di tempat lain. Dan dia menyalahkan Tuhan tidak mendengar. Tuhan Maha mendengar. Salah satu ujian dari keikhlasan bertuhan adalah tidak mempertanyakan nama Tuhan. Maha mendengar, jangan ragukan. Maha pengasih, jangan ragukan. Maha kaya, jangan ragukan. Itu tanda bahwa kita utuh imannya. Super sekali Pak Mario. Kita akan break sejenak Pak. Kita akan segera kembali pemirsa. Jangan kemana-mana, bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Jadi orang tua yang kejam kepada anak-anaknya harus segera memperbaiki kasih sayangnya ke anak. Karena itu yang memperbaiki kemanjuran doa anaknya. Waktu kita meninggal, semua pintu kebaikan kita tertutup. Pemirsa, tidak terasa kita sudah masuk ke segmen terakhir dari Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, ada orang-orang yang berpendapat, ya, kalau apabila pembicaraan kita ini hanya berbicara mengenai teori-teori saja, maka bagaimana follow up-nya dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Apakah ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita agar teori ini menjadi sebuah kenyataan? Super sekali pertanyaan Mas Suli. Sahabat-sahabat saya yang super, yang sudah punya anak, apakah Anda punya anak yang cita-citanya besar? Ada? Ada ya? Oke, good. Nah, sebaiknya impian anak-anak kita itu dikecilkan atau dibiarkan besar? Kenapa dibiarkan besar? Karena impian itu bertenaga. Nah, kalau kita ingin anak-anak kita menjadi pemimpin yang besar, biarkan dia bermimpi besar. Nah, orang-orang yang mengatakan pembicaraan kita teori, coba kecilkan impian anak Anda. Tahu sudah ketidakadilan di sana? Yuk, sekarang saya ajak Anda membayangkan ini. Anak kita yang umur 6 tahun, laki-laki, ingin sekali Porsche, Boxster. Nah, kita ingin menumbuhkan anak yang bekerja keras sampai pantas punya mobil itu. Bukankah begitu? Penuhi keinginannya. Jadi kalau anak ingin mobil yang mahal tadi, penuhi keinginannya melihat mobilnya. Jangan dibelikan dulu. Ini yang saya anjurkan. Bawa dia ke dealer mobil yang menjual Porsche itu. Ajak. Lalu matanya lebar melihat itu. Lalu bilang, duduk di sebelahnya. Ini mobilmu nanti kalau kamu sekolah pinter. Kalau kamu jadi orang yang dibayar mahal. Kalau kamu berpengaruh, ini mobilmu. Tapi bukan hanya itu. Kan harus diparkir di rumah yang bagus. Coba lihat itu. Sehingga anak itu nanti keluar dari showroom, pastikan minta brosurnya. Gitu, Pak, bisa minta brosurnya? Satu, gitu. Terima, lah, ini mobilmu nanti. Gitu kan. Terus dia akan lihat mobil papa sekarang jayek. Enggak, papa. Gitu kan. Jayek. Mobil papa sekarang.
tapi anaknya nanti punya ini. Kalau orang tua bisa seikhlas itu kepada anaknya, membantunya menginginkan yang besar, mengupayakan supaya impian besar itu tetap hidup di anaknya. Anak itu akan tumbuh menjadi orang tua yang sangat mensyukuri kakek dari anak-anaknya. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Indah sekali Pak. Kita berikan kesempatan pada super audience untuk bertanya Pak. Silakan. Saya persilakan untuk yang ingin bertanya. Luki dari Jakarta. Silakan Ibu. Pak Mario, apakah terkabulnya doa seorang anak itu dipengaruhi oleh doa dari orang tuanya? Doa dari orang tua. Iya. Oke, Ibu setelah Ibu sembahyang, Ibu memanjatkan doa. Doa apa yang Ibu baca untuk orang tua? Biasanya. Yang Ibu biasanya bacakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu Pak Mario. Amin. Terima kasih. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada 3 bagian penting di sana. Yang pertama apa? Minta maaf. Siapa yang minta maaf? Anaknya. Mengapa anaknya harus minta maaf? Nanti kita bahas. Kedua, apa? Meminta orang tua untuk disayangi. Yang ketiga apa? Sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Yang ketiga itu syarat. Para orang tua Indonesia yang super. Anak-anak kita yang mendoakan kita pertama kali minta maaf supaya dirinya, lihat ya, semua kita ini sedang tertekan oleh kesalahan kita. Yang pangkatnya tertahan, yang nama baiknya tertahan, sedang tertahan oleh kesalahan. Sehingga waktu dia minta maaf, kesalahannya kurang, naik kelas toh. Minta maaf lagi, naik kelas. Jadi kalau mau mendoakan orang tua, seorang anak itu minta maaf supaya kelasnya sebagai yang memintakan doa lebih tinggi. Kedua, meminta untuk disayangi. Harus. Sebagaimana orang tua menyayangi anaknya, syarat. Kalau anak-anak itu disiksa waktu kecil, doanya manjur. Jadi orang tua yang kejam kepada anak-anaknya harus segera memperbaiki kasih sayangnya ke anak. Karena itu yang memperbaiki kemanjuran doa anaknya. Waktu kita meninggal, semua pintu kebaikan kita tertutup. Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi untuk menambahkan berkah. Tapi kecuali 3 hal. Ilmu yang masih digunakan orang, yang masih menyebabkan kebaikan, ilmu itu dikirimkan ke kita di surga. Yang kedua, harta, kita bangun jembatan, jalan, kita bangun musola, sekolah, rumah sakit, yang masih mendatangkan kebaikan, itu mengirimkan berkah. Dan yang ketiga, anak yang mendoakan. So, pulang nanti, lihat ke anak-anak, mana anak-anakku? Nanti doakan papa ya. Gitu, doakan mama ya. Sehingga kalau kita tahu itu, kita akan menyayangi anak-anak kita karena itu investment masa depan yang penting sekali. Gitu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Tidak terasa sudah menjelang akhir acara. Saya mohon Bapak berkenan memberikan kesimpulan. Kalau kita mendidikkan ke anak-anak kita, marilah kita didikkan kepada anak-anak kita bahwa kesederhanaan yang jujur adalah lebih mulia daripada kebangsawanan yang tidak amanah. Maksudnya adalah, jangan anak-anak itu menginginkan jadi orang kaya, tetapi memulainya sebagai anak muda yang tidak jujur. Nah, kalau kita bicara mengenai kejujuran, yang sulit sekali kita anjurkan kepada orang yang sudah jadi, anjurkanlah kepada anak-anak kita. Teladankanlah kejujuran itu. Nah, berikutnya, undangannya adalah, marilah kita ikhlaskan diri kita untuk menajamkan pikiran kita hanya dengan yang baik-baik. Kalau Anda memikirkan sesuatu, harus baik. Yaitu membaikkan saya atau orang lain. Selain dari itu, jangan. So, kemudian berikutnya, yuk kita muliakan hati kita. Muliakan hati kita hanya dengan yang baik-baik. Memuliakan hati.
berpikirlah yang baik. Kalau ada orang nyalip kita dengan kasar di jalan, jangan langsung marah. Langsung keluar doa-doa negatif itu. Mulai dari sekarang kalau disalip orang, ini pilihan doanya. Mudah-mudahan dia cepat sampai. Loh iya toh. Namanya orang nyalip kita kasar, mudah-mudahan cepat sampai, karena mungkin dia sedang mengantarkan istrinya yang mau melahirkan. Yang ketiga, yuk kita indahkan perilaku. Udah cantik sekali, kita indahkan perilakunya. Karena perilaku yang cantik ini bukti bahwa pikiran dan hati kita baik. Itu yang membuat Anda nanti disahabati banyak orang. Karena kecintaan Tuhan kepada kita itu dicerminkan melalui kecintaan orang kepada kita. Orang yang dicintai banyak orang itu dicintai Tuhan. Kesimpulannya, mudah-mudahan dengan itu semua, dengan pikiran yang baik tadi, dengan hati yang baik dan perilaku, mudah-mudahan kita menjadi jiwa yang tidak harus meminta untuk diberi. Karena keseluruhan kehidupan kita sudah doa, lalu kita tutup dengan keikhlasan yang sangat dalam dengan satu kata yang penting sekali, yaitu amin. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada malam hari ini. Kami mohon pamit, kita ketemu lagi minggu depan. Kami semua juga mengucapkan kepada Anda yang Muslim, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pak Mario, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, sampai ketemu lagi di Mario Teguh Golden Ways.